Kalau kamu masih penasaran gimana rasanya naik kereta api Logawa kelas ekonomi premium, pastikan kamu nonton konten ini sampai selesai ya, karena di video ini saya akan bercerita mengenai pengalaman naik kereta api Logawa menuju stasiun Surabaya Gubeng. Nah, perjalanan pagi ini saya awali dari stasiun Jember, merupakan stasiun yang berada di pusat Daup 9. Nah, di stasiun Jember ini juga tersedia fasilitas face recognition boarding gate. Jadi, karena saya sudah daftar, saya akan masuk melalui pintu FR ini ya. Sekalian saya tunjukin bagian ruangan terbaru dari stasiun Jember yang tentunya dibangun untuk menunjang kenyamanan penumpang. Inilah dia ruang tunggu eksekutif. Teman-teman bisa menunggu kereta dari dalam sini juga ya. Di sini sudah tersedia tempat duduk yang empuk, lengkap dengan fasilitas charger. Oh iya nih, desain interiornya juga unik ya. Terkesan mewah dengan berbagai partisi dari kayu dan penataan cahaya yang pas banget. Nunggu kereta di sini pasti adem kok, karena ruangan ini sudah dilengkapi dengan AC. Nah, seperti yang teman-teman udah ketahui, hari ini saya akan naik kereta api Logawa kelas ekonomi premium. Nah, hari ini saya sendiri duduk di kursi ekonomi premium di ekonomi 7, teman-teman. Yang pasti akan ada di belakangnya di sebelah sana. Cuman kita memilih posisi di depan dulu untuk melihat lokomotifnya sebentar lagi, teman-teman. Saya sebenarnya penasaran sih, gimana rasanya naik kereta api Logawa setelah dia downgrade ya, teman-teman. Bisa kita bilang downgrade ya, meskipun nggak downgrade cukup parah ya ke rangkaian yang sebelumnya sampai ke ekonomi 106 tempat duduk. Tapi menurut saya kelas ekonomi premium ini bisa dibilang cukup membingungkan, teman-teman. Kenapa membingungkan? Nah, karena di sini keberuntungan kita itu diuji cobakan, teman-teman, kalau bisa saya bilang ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa menebak arah laju kereta, teman-teman. Nah, di kelas ekonomi premium ini sendiri ada seat, teman-teman, dua model seat ya. Ada yang menghadap searah laju kereta dan ada juga yang membelakangi laju kereta. Sebenarnya nggak ada rumus pastinya sih untuk dapat yang maju ataupun dapat yang mundur. Nah, ini soal keberuntungan aja sih, teman-teman. Dan hari ini saya mencoba keberuntungan itu di ekonomi 7. Semoga nanti di perjalanan saya dapat kursi yang searah laju kereta, teman-teman. Karena kalau sampai Surabaya Gubeng dan posisi kita mundur itu lumayan juga ya, teman-teman ya. Pusing sebenarnya kalau bisa saya bilang, teman-teman. Nah, jadi kita tinggal tunggu kereta api Logawa masuk di stasiun Jember. Untuk suasana stasiun Jember sendiri menjelang kedatangan kereta api Logawa, teman-teman, 10 menit menjelang kedatangan kereta api Logawa, ini cukup ramai ya kondisinya dengan para penumpang dari kereta api Logawa. Tadi di sana itu sempat ramai banget, teman-teman. Nah, di situ. Memang sih hari ini hari Sabtu ya, teman-teman, tanggal 3 Mei ini merupakan weekend ya. Nah, teman-teman, kereta api Logawa akan tiba di stasiun Jember dan akan berhenti di jalur 2 ini sebentar lagi, teman-teman. Ini keretanya sudah kelihatan ya. Kereta api Logawa telah tiba di jalur 2, teman-teman, stasiun Jember. Dan di depan sini, dimulai dari belakang lokomotif itu ada ekonomi premium 1, teman-teman. Kita akan maju ke depan untuk melihat lokomotifnya dulu ya, teman-teman. Kereta apinya akan diberangkatkan pada pukul 8:36, teman-teman. Nah, ini adalah ekonomi premium 1 dan langsung di depannya adalah lokomotif Dinas Kereta Api Logawa. Serta di stasiun Jember ini terjadi pergantian kru ya, teman-teman. Kru masinis. Ini dia untuk lokomotif dari kereta api Logawa hari ini, teman-teman. Lokomotifnya menggunakan CC 201-7804 di Poinduk, Yogyakarta, teman-teman. Nah, lokomotif ini akan berdinas nantinya sampai dengan ke stasiun Purwokerto.
pada waktunya nih. Kereta api Logawa telah berangkat dari stasiun Jember. Oh iya, perjalanan kali ini akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 jam 27 menit ya teman-teman. Bisa dibilang cukup cepat untuk ukuran kereta full ekonomi yang berangkat dari Daup 9 ya teman-teman. Posisi saya saat ini berada tepat di antara Premium 4 dan Premium 5. Nah, di sini terdapat kereta makan milik kereta api Logawa. Setelah masuk, di ujung langsung ada ruang kondektur atau ruang operator ya. Ada juga ruangan untuk beribadah atau musola. Di sini kita tinggal buka pintu lagi ya, dan kita sudah berada di dalam kereta makan. Oh iya, by the way ini adalah M1 ya, bukan kereta makan yang jadi satu dengan pembangkit atau KMP. Cukup bagus juga ya teman-teman, standar kereta angkatan 2018. Setelah diberangkatkan dari stasiun Jember, dalam waktu yang bisa dibilang singkat, kereta ini akan tiba di stasiun Rambi Puji. Nah, stasiun ini bisa dibilang penting banget ya, terutama buat penumpang yang hendak naik kereta dari Jember Selatan ataupun Jember bagian barat, yang posisinya terlalu jauh untuk menjangkau stasiun Jember. Nah, teman-teman, akhirnya kereta api Logawa ini tiba di stasiun pemberhentian pertamanya, yaitu di stasiun Rambi Puji, teman-teman. Dan di sini kita langsung bertemu dengan kereta kasta tertingginya di Daup 9, yaitu kereta api Pandalungan dari stasiun Gambir menuju ke stasiun Jember, teman-teman. Nah, kereta api Pandalungan ini sendiri sudah berada di pemberhentian terakhirnya ya, karena di depan sana itu dia akan tiba di stasiun Jember dan beristirahat. Kereta api Pandalungan dengan tujuan akhir stasiun Jember telah diberangkatkan dari stasiun Rambi Puji, teman-teman. Nah, ini dia rangkaian dari kereta api Pandalungan full eksekutif. Halo, Mas. Full eksekutif dan di belakang menggunakan rangkaian kelas priority, teman-teman. Nah, ini dia kereta api Pandalungan. Untuk kereta makannya sendiri, kereta api Pandalungan ini menggunakan M1 9801 depo induk JAKK ini, teman-teman. Dan ini adalah kereta makan mewah, teman-teman, yang sudah dimodifikasi. Bisa kita lihat di sebelah situ ya. Jalur 3 kereta api Pandalungan telah diberangkatkan dari stasiun Rambi Puji, menyusul sebentar lagi dari jalur 2 kereta api Logawa, teman-teman. Kereta api Logawa sudah diberangkatkan dari stasiun Rambi Puji. Kita duduk di ekonomi premium, nomor kursi 16B, teman-teman. Dan tadi saya nggak expect sih, karena di depan itu untuk kursi nomor besar seperti nomor 11 ke 20 ke belakang itu, teman-teman, itu kursinya mengarah berlawanan dengan lajunya kereta, teman-teman, atau bisa kita bilang mundur. Tadi sebenarnya udah skeptis sih mau dapat kursi yang searah laju kereta. Nah, tapi di ekonomi 7 ini tepatnya, teman-teman, kita dapat seat yang searah laju kereta atau maju, karena nomor besar itu berada posisinya di arah belakang kalau dari arah timur, teman-teman, dan untuk nomor kecilnya berada di arah depan, sedangkan dia berposisi mundur kalau dari arah timur, teman-teman. Ya, akhirnya keberuntungan hari ini dipakai sih. Lumayan sih, kalau sampai Surabaya Gubeng kita berjalan mundur, nggak kebayang saya pusingnya kayak apa nanti, teman-teman. Ya, alhamdulillah sih, akhirnya kita dapat seat yang maju. Untuk kereta kelas ekonomi premium ini sendiri berkapasitas 80 penumpang, teman-teman. Nah, di sini sendiri, teman-teman, seatnya ini menggunakan konfigurasi yang dua berjajar seperti ini, dan di tengah itu ada yang berhadapan di nomor 9 dan nomor 10, teman-teman. Sebenarnya seperti yang sudah saya katakan tadi ya, teman-teman, untuk kereta kelas ekonomi premium ini sendiri nggak ada rumus pastinya, teman-teman, untuk dapat kursi yang maju ataupun yang mundur. Semua berdasarkan keberuntungan. Sekali lagi, teman-teman, karena saya sendiri pun tadi skeptis sebenarnya dapat kursi yang searah laju kereta. Cuman ya, alhamdulillah, keberuntungan kali ini berpihak. Nah, teman-teman, untuk ruang kakinya sendiri di sini bisa kita lihat ya. Ini kursi di depan saya nih agak direbahkan sedikit posisinya, teman-teman. Jadi untuk ruang kaki ya mungkin kurang dari setengah jengkal ya, teman-teman ya. Tapi cukup lah untuk kita selonjoran seperti ini, teman-teman. Misalkan kita mau selonjoran ya,
dan kursi kita direbahkan juga, jadinya seperti ini teman-teman. Cukup nyaman ya sebenarnya untuk kereta api Logawa kelas ekonomi premium ini, jadi nggak zong-zong banget lah istilahnya teman-teman. Namun jika dibandingkan dengan kereta api kelas new generation, ekonomi new generation yang sebelumnya, tentu jarak ruang kakinya lebih lega lagi dan kursinya lebih nyaman teman-teman. Namun apa daya ya namanya juga ada penyesuaian, apalagi kereta api ini memang benar-benar difokuskan untuk mengangkut para penumpang yang mobilitasnya dari Banyuwangi hingga menuju ke Purwokerto. Jadi menurut saya fair-fair aja sih kalau rangkaiannya disesuaikan demi faktor keamanan teman-teman. By the way, ini dia penampakan toilet pria di kereta api Logawa teman-teman. Saya sih nggak ngecek rangkaian lainnya ya, cuman di ekonomi 7 dan 8 ini toiletnya menggunakan tipe WC jongkok. Sayang banget sih menurut saya, padahal untuk kenyamanan di toilet itu sebenarnya lebih cocok menggunakan WC duduk menurut saya pribadi ya. Oh iya, semua fasilitas di sini berfungsi dengan baik, toiletnya juga bersih dan tidak ada bau apapun yang cukup mengganggu. Nah, selepas stasiun Tanggul, kita akan melewati jalur rel yang berdampingan dengan jalan nasional. Cakep juga nih view-nya kalau pagi, serasa berdampingan seperti di jalan tol ya. Bedanya, transportasi yang saya tumpangi ini berjalan tanpa hambatan dan di jalurnya sendiri. Kereta api Logawa telah tiba di stasiun Kelakah teman-teman pagi ini, tepat pada waktunya ya. Nah, di sana di stasiun Kelakah ini teman-teman, itu terdapat background gunung ya, kalau kita lihat di sebelah situ. Ini salah satu stasiun di Daup 9 yang view-nya juga cantik banget teman-teman. Sebenarnya stasiunnya masih luas banget ya teman-teman, sampai ke jalur berapa nih yang sebelah sini saya kurang paham teman-teman kalau di stasiun Kelakah ini teman-teman. Cuman emang ya sekelilingnya itu rindang dan hijau banget teman-teman. Untuk naik turunnya penumpang atau keluarnya, nanti pintu keluarnya ada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api Logawa teman-teman. Nah ini teman-teman persiapan diberangkatkan kembali dari stasiun Kelakah untuk kereta api Logawa teman-teman. Ini dia teman-teman, selepas dari stasiun Kelakah, di sini kita bisa melihat view dengan background pegunungan dari dalam kereta. Kebayang sih, kalau pas lagi nunggu silang, pasti cakep bener ini view di stasiun Kelakah. Nah, lepas dari sini juga, kereta ini akan langsung menuju ke stasiun pemberhentian berikutnya, yakni di stasiun Probolinggo. Kereta api Logawa sendiri sudah diberangkatkan dari stasiun Kelakah teman-teman. Setelah berangkat dari stasiun Kelakah di ekonomi 7 teman-teman, di dalam kereta saya ini masih terlihat lengang ya teman-teman. Belum banyak penumpang yang memadati di kursi-kursinya. Jadi menurut saya pribadi, mungkin kereta api Logawa di kelas ekonomi premium ini agak sedikit kurang diminati dari arah timur teman-teman. Mungkin karena banyak yang belum tahu juga infonya, atau juga banyak yang memilih kereta selanjutnya teman-teman, yaitu kereta api Wijayakusuma yang kelasnya juga sama ya teman-teman, ada kelas ekonomi premiumnya juga. Sepanjang jalan, kita juga akan disuguhkan pemandangan full hijau lagi nih teman-teman, karena di samping rel terdapat banyak ladang maupun area yang ditanami tebu ya, serta di beberapa petak stasiun ada jalur yang berbelok, sehingga kita bisa melihat view saat kereta menikung ataupun meliuk-liuk nih.
pada pukul 10:12 teman-teman, kereta api Logawa telah tiba di stasiun Probolinggo. Nah, stasiun Probolinggo ini biasanya banyak diminati oleh para wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara, teman-teman, karena koneksinya menuju ke jalur Bromo, teman-teman. Nah, kereta api Logawa segera diberangkatkan kembali dari jalur 2, teman-teman. Berarti cukup sebentar ya, padahal di jadwal itu sekitar 5 menit kurang lebih, teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa dilihat di sebelah sana ada wisatawan mancanegara atau wisatawan asing ya yang naik kereta api dari stasiun Probolinggo ini, teman-teman. Memang stasiun ini cukup diminati ya, karena sekali lagi aksesnya menuju ke salah satu wisata di Jawa Timur, yaitu Gunung Bromo, teman-teman. Jadi dari sini aksesnya sangat mudah, tinggal turun, kita bisa menggunakan transportasi umum lainnya atau menggunakan jasa tour and travel, teman-teman. Kereta api Logawa berangkat dari stasiun Probolinggo dan kembali melanjutkan perjalanan. Setelah ini, kereta api Logawa akan berhenti di stasiun Pasuruan sebagai pemberhentian berikutnya. Nah, teman-teman, selepas stasiun Probolinggo ini juga, teman-teman, di peta antara Lecces sebenarnya sampai dengan ke Pasuruan nanti, kereta api Logawa ini bisa dipacu hingga kecepatan maksimalnya yaitu di 120 km per jam. Karena rangkaian ini, teman-teman, rangkaian kelas ekonomi premium ini sudah mendukung atau menggunakan train Mark F, teman-teman. Jadi batas kecepatannya bisa dipacu hingga 120 km per jam, sehingga sebentar lagi bisa dipastikan di peta-peta antara Bayeman ya, kemungkinan teman-teman Bayeman sampai Pasuruan sana, teman-teman, kita akan agak kebut-kebutan nih untuk kereta api Logawa. Seru banget pastinya. Kita lihat ya seperti apa kereta api Logawa ketika dipacu 120 km. Di sini harusnya kereta api Logawa sudah bisa berlari dengan leluasa ya teman-teman, karena di antara stasiun Lecces sampai Pasuruan, kereta api Logawa diizinkan melaju dengan kecepatan maksimal hingga 120 km per jam. Dan di sini juga saya melakukan percobaan untuk melihat kecepatan dari kereta api Logawa menggunakan aplikasi Google Maps ya teman-teman. Memang sih nggak 100% akurat, cuma ini sebagai gambaran ya, bahwa kereta api Logawa merupakan kereta full ekonomi stainless steel generasi 1 di Daup 9 yang bisa lari sesuai dengan spesifikasi sarananya. Nah, teman-teman bisa dilihat ya barusan di Google Maps yang saya cek tadi, kecepatannya itu rata-rata ada di 90 lebih ya teman-teman, 97, 98, hingga tadi puncaknya itu tadi saat lepas stasiun Probolinggo itu mencapai sampai 104 tadi teman-teman, 104 km per jam. Jadi bisa dipastikan kereta ini cukup cepat ya. Jadi nggak usah khawatir masalah jaminan ketepatan waktu nih teman-teman di kereta api Logawa, karena pasti dijamin tepat waktu banget, kenceng banget ini teman-teman untuk ukuran kelas ekonomi premium yang berjalan di Daup 9. Nah, ini teman-teman kereta api Logawa sudah persiapan masuk ke stasiun Pasuruan, namun perjalanannya tiba-tiba melambat, kemungkinan terhambat sinyal masuk teman-teman, karena di stasiun Pasuruan sendiri kereta api Logawa dijadwalkan akan bersilang teman-teman. Sepertinya ini mengalah silang ya teman-teman, atau dipersiapkan masuk ke jalur yang berbelok di stasiun Pasuruan. Oh iya teman-teman, tadi ketinggalan dibahas ya, selain seatnya ini yang sudah bisa reclining teman-teman, meskipun sudut rebahnya nggak begitu banyak ya teman-teman ya, fasilitas yang lain diberikan di kereta api Logawa ini adalah ini teman-teman, ada kantong kursi ya di setiap seatnya, dan juga ada wishback teman-teman, atau bisa dipergunakan sebagai tempat sampah. Ada juga sandaran tangan ampres untuk pemisah antar kursi teman-teman, serta ada di sebelah sini colokan teman-teman. Nah, di sini hanya bisa untuk mengecas laptop ataupun gadget ya, HP. Nggak boleh kalian coba dengan perangkat-perangkat yang lain yang dayanya tentu lebih besar daripada laptop dan HP teman-teman, karena itu sangat berbahaya. Ada meja kecil juga di sini dengan ukiran, ada di sini Inka teman-teman, serta bagian dari jendela ini juga cukup lebar ya teman-teman ya, bisa dibilang sampai 4 jari seperti ini teman-teman. Jadi kalau mau menaruh barang, misal menaruh gelas seperti ini, masih cukup memungkinkan teman-teman di dekat jendela sini. Selain itu, pada kereta api Logawa ini juga terdapat fasilitas lain seperti CCTV, entertainment display atau TV, AC sentral, serta pencahayaan dari lampu utama di kereta ini ya.
Satu hal yang terasa downgrade adalah di bagian pintu antar rangkaian kereta ini. Untuk sarana ini pintunya masih harus digeser atau buka tutup secara manual ya. Jadi buat kamu yang duduk di dekat pintu dipastikan akan mendapat tugas ekstra jika ada oknum penumpang egois yang tidak mau menutup pintu kembali setelah lewat. Kereta api Logawa telah tiba di stasiun Pasuruan ini teman-teman, dan di sini kita bertemu dengan kereta api Mutiara Timur dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Ketapang teman-teman. Ini kereta legend ya teman-teman. Dan kereta api Mutiara Timur sudah mendapatkan aspek sinyal aman yaitu semboyan 5. Sepertinya sebentar lagi akan segera diberangkatkan dari stasiun Pasuruan, tepatnya dari jalur 2 ya teman-teman ya. Untuk aspek sinyal kereta api Logawa di jalur 1 juga sudah semboyan 5 teman-teman. Ini kereta api Mutiara Timur diberangkatkan dari jalur 2 stasiun Pasuruan. Langsung berangkat juga kereta api Logawa nampaknya teman-teman. Oke, kita langsung tutup pintunya. Tak jauh setelah lepas dari stasiun Pasuruan, kita sudah berada di perbatasan antara Daop 8 dan Daop 9. Di sini juga terdapat dua percabangan jalur. Untuk yang di sebelah kiri kereta itu merupakan jalur menuju Malang dari arah Surabaya ataupun Bangil. Sedangkan di sebelah kanan atau jalur yang dilewati kereta api Logawa ini adalah jalur menuju Daop 9 ataupun menuju arah Surabaya nih teman-teman. Ini dia perlintasan sebidang di stasiun Bangil yang bisa dilihat ternyata masih banyak pengendara roda 2 yang memaksa masuk dan menerobos pintu perlintasan. Padahal hal tersebut berbahaya banget loh. Tiba di stasiun Bangil, kereta api Logawa ini langsung disambut persilangan dengan salah satu kereta di Daop 8. Logawa telah tiba di stasiun Bangil teman-teman. Di sini kita bertemu dengan kereta api Arjuna Express teman-teman. Kereta fakultatif dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Malang. Sebenarnya kereta api Arjuna Express ini menggunakan rangkaian dari kereta api Brawijaya teman-teman. Bisa dilihat di situ adalah rangkaian New Image milik kereta api Brawijaya teman-teman. Kita lihat sebentar lagi apakah kita berangkat terlebih dahulu atau kereta api Arjuna Express ini yang akan berangkat terlebih dahulu ya teman-teman. Kereta api Logawa berangkat duluan dari stasiun Bangil teman-teman, meninggalkan kereta api Arjuna Express yang secara kelas seharusnya lebih tinggi daripada kereta api Logawa ini ya. Bisa dilihat juga, penumpang dari kereta api Arjuna Express hari ini rame banget. Dari depan sampai belakang, kursinya terlihat penuh ya. Memang kereta api Arjuna Express ini worth it banget, terutama dari segi harga. Lepas dari stasiun Bangil, saya kembali kagum dengan view yang disuguhkan dan bisa dinikmati dari dalam kereta. Ada yang tahu nggak nama gunung itu? Coba tulis di kolom komentar ya yang tahu. Karena saya sendiri juga nggak tahu nih nama gunungnya. Kereta api Logawa sudah diberangkatkan dari stasiun Sidoarjo. Di sini saya sempat ketiduran teman-teman, dan ketika bangun ternyata keretanya sudah hampir tiba di stasiun Surabaya Gubeng.
Nah teman-teman, ini barusan saya tertidur ya. Ternyata kereta api Logawa sudah hampir tiba di stasiun Surabaya Gubeng, teman-teman. Nantinya di stasiun Surabaya Gubeng, kereta api Logawa akan melakukan putar posisi lokomotif. Lokomotifnya akan bergeser ke stasiun Surabaya Kota, teman-teman, untuk ubah posisi, lalu akan melanjutkan perjalanan. Siang ini benar-benar terik ya di Surabaya. Tadi saya sempat tertidur, teman-teman, selepas stasiun Sidoarjo, dan bangun-bangun udah pengumuman persiapan masuk stasiun Surabaya Gubeng. Tepat waktu sih kereta api Logawa hari ini ya teman-teman. Ini masih pukul 11:59. Kemungkinan akan tiba 12:03 tepat waktu ya teman-teman. Nah, sebelum tiba di Surabaya Gubeng, saya akan sedikit memberi kesimpulan dari seluruh video ini ya. Intinya, kereta api Logawa ini masih tetap nyaman. Ya, walaupun bisa dibilang turun kasta ke kelas ekonomi premium stainless steel generasi ke-1 sih. Yang terpenting duduk kita nggak tegak dan keretanya sudah cukup kekinian. Masalah seat, menurut saya tetap harus mengandalkan keberuntungan. Ya, syukur-syukur bisa dapat full jendela dan searah laju kereta. Karena jujur nih, kalau jalan mundur biasanya saya pribadi agak pusing. Semua fasilitas di kereta ini juga berfungsi dengan baik ya. Mungkin ada beberapa yang sebenarnya mubazir, salah satunya TV atau entertainment system display ini. Sepanjang jalan nggak ada tayangannya. Bahkan memang menurut saya pribadi tayangan di kereta itu kurang menarik sih. Bisa dipacu hingga 120 km per jam. Ya, meskipun dalam kondisi nyata mungkin hanya mentok di kisaran 110 km per jam untuk puncak kecepatannya. Namun, hal ini menurut saya pribadi sangat berpengaruh terhadap waktu tempuh Logawa. Saya pribadi cocok sih, karena bisa makin tepat untuk waktu tiba di stasiun Surabaya ataupun stasiun berikutnya. Nah, saya naik kereta ini dengan tarif khusus dan hanya membayar seharga Rp100.000 saja untuk perjalanan dari Jember menuju stasiun Surabaya Gubeng. Dan untuk harga tersebut nggak ada komplain sebenarnya ya, karena harga tersebut benar-benar masuk akal untuk kelas ekonomi premium dengan rute dari Jember menuju Surabaya menurut saya pribadi teman-teman. Ya, Logawa ini harusnya tetap bakal bisa jadi pilihan sih. Semoga kedepannya okupansi dari kereta ini terus membaik ya. Alhamdulillah teman-teman, hari ini saya sudah selesai naik kereta api Logawa. Trip kali ini berjalan dengan lancar. Ini kereta api Logawa berhenti di stasiun Surabaya Gubeng, kemungkinan sekitar 45 menit, dan akan melanjutkan kembali perjalanan nanti ya teman-teman setelah putar posisi lokomotif. Ya, cukup menarik ya menggunakan kereta api Logawa kelas ekonomi premium ini teman-teman. Kalian juga patut mencoba ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video saya sampai akhir. Sampai berjumpa di konten-konten berikutnya.